Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPS dengan subtema manusia dan lingkungan. Dengan Kade sebagai berikut. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Amatilah kedua gambar berikut ini, lalu kita akan menjawab pertanyaannya di Jamboard yang sudah tersedia. Link untuk masuk Jamboard sudah kakak sertakan di deskripsi box ya. Nah, ini gambar yang pertama adalah gambar yang diambil di depo dan gambar kedua adalah gambar yang diambil di TPST Piungan. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama di Jamboard. Pertanyaan yang pertama adalah, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada gambar? Silahkan adik-adik tulis jawaban adik-adik di Jamboard dengan sticky notes. Jangan lupa tulis nama dan absennya ya. Kedua gambar di sini menunjukkan sampah yang menggunung. Gambar pertama, sampah yang ada di depo membludak. Kemudian yang gambar kedua adalah sampah yang menggunung di TPST Piungan. Lalu adik-adik, dari kedua gambar tersebut, menurut pendapatmu nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silahkan adik-adik menuliskan jawaban adik-adik secara singkat di Jamboard. Ya, sampah yang menggunung terjadi karena jumlah sampah melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah. Setiap hari manusia menghasilkan sampah, namun sampah membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Sampah plastik membutuhkan waktu setidaknya 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. Cukup lama ya adik-adik? Apakah adik-adik tahu di mana sampah-sampah di Yogyakarta dibuang? Lalu kira-kira apa yang terjadi ya kalau tempat pembuangan penuh atau ditutup? Sampah-sampah di Yogyakarta dibuang di TPST Piungan. TPST adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. Pemrosesan akhir sampah di Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dilakukan di TPA regional yang terletak di Dusun Ngablak dan Watu Gender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. TPA Piungan atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, disingkat TPST, dibangun pada tahun 1994 hingga 1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 hingga hari ini. Apabila sampah penuh atau overload, sampah akan berserakan dan mengotori bahu jalan. Akibatnya, truk yang memuat sampah kesulitan akses masuk dan keluar. Akibatnya, aktivitas pengambilan sampah di depo-depo terhambat dan menyebabkan membludaknya sampah yang ada di setiap depo. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut terjadi? Nah, betul. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan membatasi penggunaan barang sekali pakai. Yang pertama, kita bisa menghindari menggunakan sedotan plastik. Kalau mau jajan es, kita bisa membawa tempat minum sendiri atau menggunakan sedotan stainless. Yang kedua, kita harus menghindari menggunakan kresek saat belanja. Kita bisa membawa wadah atau kantong atau tas sendiri dari rumah sehingga sampah plastik lebih berkurang. Yang ketiga, berhenti membeli air minum kemasan. Lebih baik kita membawa minum menggunakan botol minum sendiri. Kemudian yang keempat yaitu mendaur ulang sampah.
Untuk mendaur ulang sampah, kita perlu memilah-milah sampah terlebih dahulu. Sampah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik mudah terurai meskipun tanpa campur tangan manusia. Salah satu cara mendaur ulang sampah organik adalah dengan cara menjadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah non-organik merupakan sampah yang tidak mudah bahkan sulit untuk terurai. Salah satu cara mendaur ulang sampah non-organik adalah dengan mengubah sampah tersebut menjadi bermanfaat dan berfungsi kembali. Nah, menurut adik-adik, apa saja yang termasuk sampah organik dan apa saja yang termasuk sampah non-organik? Coba adik-adik tulis di papan Jamboard yang telah tersedia ya. Selanjutnya, kakak mempunyai bacaan. Mari kita baca bersama-sama. 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Proses recycle dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Barang yang dimaksud dalam proses recycle ini adalah barang bekas atau sampah. Recycle atau daur ulang merupakan salah satu cara untuk memodifikasi sampah atau barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Dengan kreativitas kita bisa membuat produk daur ulang yang bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan, seperti tas dari sampah plastik, celengan dari botol bekas, dan lain-lain. Selain kreativitas, pengetahuan kita akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, kita akan tahu jenis sampah mana saja yang bisa diolah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, manfaat dari mendaur ulang sampah tidak hanya pada terjaganya lingkungan sekitar, tetapi juga bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Sekarang adik-adik mengamati lingkungan sekitar adik-adik. Apakah di sekitar adik-adik ada sampah yang bisa kita ubah menjadi barang yang mempunyai nilai guna? Sebelumnya, kakak akan menampilkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja ya adik-adik? Ya, betul. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pada gambar terlihat ibu-ibu yang sedang mengolah sampah atau barang bekas menjadi barang yang mempunyai nilai guna. Maka gambar tersebut menunjukkan bahwa ibu-ibu tersebut sedang melakukan kegiatan produksi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, pada gambar tersebut telah nampak barang daur ulang yang sudah jadi dititipkan di toko. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Pada gambar terlihat seorang ibu-ibu yang membeli barang daur ulang di sebuah toko. Sekarang kita akan coba melakukan kegiatan produksi dengan mengolah botol bekas menjadi celengan.
Silahkan adik-adik mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, temukan botol mineral bekas di sekitar adik-adik. Boleh botol bekas Aqua, boleh botol bekas Sprite, boleh botol bekas Coca-Cola. Bebas, yang penting botol bekas. Selanjutnya, kita siapkan gunting, lem, cutter, cat, dan kertas berwarna. Selanjutnya, kita coba buat. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah memotong botol mineral menjadi lebih pendek, lalu menyambung kembali menggunakan lem seperti pada gambar. Setelah botol tersambung, botol kita warnai permukaannya menggunakan cat. Setelah cat kering, kita buat telinga, mata, dan kaki menggunakan kertas warna, kemudian kita tempelkan pada botol menggunakan lem. Yang terakhir yaitu melubangi botol bagian atas sebagai jalur untuk memasukkan uang. Adik-adik yang sudah selesai membuat celengan, silahkan minta bantuan orang tua untuk memfoto adik-adik yang sedang membawa hasil karya adik-adik. Kemudian, silahkan kirim foto adik-adik ke grup WA kelas untuk kakak cek. Wah, tidak terasa ya, ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak apa saja yang kita bahas hari ini? Coba adik-adik tulis di Google Form yang sudah kakak sediakan. Link untuk masuk Google Form sudah kakak lampirkan di deskripsi box ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai sampah, penyebab menumpuknya sampah di depo, cara mengurangi sampah, mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan sampah, serta membuat karya yang berguna dari sampah, yaitu celengan dari botol bekas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita pada pembelajaran IPS kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.